Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja video kami di mata kuliah pengembangan kurikulum. Kami ini mendapatkan tema yang berjudul model pengembangan kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, model menurut Tyler. Yang kedua, model menurut Hilda Taba. Dan yang ketiga, model pengembangan kurikulum menurut Harold B. Alberti. Berikut penjelasan video dari kelompok kami. Model Tyler merupakan salah satu dari beberapa model pengembangan kurikulum yang terbaik. Hal ini diketahui dari perhatian khusus yang diberikannya pada tahap perencanaan. Model Tyler termasuk dalam model pengembangan kurikulum deduktif, yaitu dimulai dari hal yang umum ke yang khusus, misalnya dimulai dengan menguji kebutuhan masyarakat sampai merumuskan sasaran pengajaran yang khusus. Tyler mengembangkan kurikulum dengan terlebih dahulu mengidentifikasi tujuan umum berdasarkan data dari 3 sumber, yaitu siswa, masyarakat, dan mata pelajaran. Model pengembangan Tyler ini dapat dilihat pada tahapan berikut. A. Objektif tujuan pendidikan yang diharapkan. B. Selecting learning experiences menentukan pengalaman belajar yang akan diperoleh guna mencapai tujuan yang dimaksud. C. Organizing learning experiences mengorganisasi pengalaman belajar yang akan diberikan. D. Evaluation mengevaluasi efektivitas pengalaman belajar guna mengetahui tujuan pendidikan telah dicapai. Kelebihan dan kekurangan model Tyler. Kelebihan model Tyler. A. Model Tyler menekankan penentuan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Ini membantu dalam merancang kurikulum yang terarah dan memudahkan penilaian pencapaian tujuan. B. Model ini menekankan hasil pembelajaran yang dapat diukur dan dievaluasi, yang dapat membantu meningkatkan akuntabilitas pendidikan. Kekurangan model Tyler. A. Model Tyler mungkin kurang fleksibel dalam mengakomodasi perubahan dan perkembangan dalam pendidikan. Kurikulum yang terlalu rigid dapat kehilangan relevansinya dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. B. Model Tyler lebih fokus pada apa yang dapat diukur daripada bagaimana siswa belajar dan memahami konsep. Ini bisa mengabaikan peran kritis pemahaman dan pemikiran kritis dalam pembelajaran. Model Hilda Taba. Model pengembangan kurikulum yang dirancang oleh Hilda Taba menggunakan pendekatan induktif. Hal tersebut didasarkan pada keyakinannya bahwa pengembang kurikulum dalam hal ini guru dan kurikulum itu sendiri tidak boleh diturunkan dari otoritas yang lebih tinggi. Menurut Taba, bahwa proses pengembangan kurikulum berhubungan dengan konsepnya tentang inquiry. Dia memandang bahwa proses mengembangkan kurikulum merupakan urutan logis dari langkah-langkah yang disebutnya sebagai steps F inquiry in curriculum thinking dan di curriculum planning sebagai berikut. Step 1. Diagnosis of needs. Step 2. Formulation of objectives. Step 3. Selection of content. Step 4. Organization of content. Step 5. Selection of learning experiences. Step 6. Organization of learning experiences. Step 7. Determination of what to evaluate and the ways and the means of doing it. Step 8. Checking for balance and the sequence. Kelebihan model Hilda Taba. A. Pemikiran kritis. Model Taba mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Siswa diajarkan untuk mengajukan pertanyaan, merumuskan masalah, dan mengembangkan solusi yang mendalam. B. Model ini mempromosikan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Siswa terlibat dalam merencanakan, menyusun, dan mengevaluasi proyek mereka sendiri yang dapat meningkatkan motivasi belajar. C. Model Taba menempatkan siswa di pusat proses pembelajaran. Mereka memiliki kontrol atas apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka belajar. Kekurangan model Taba. A. Implementasi model Taba memerlukan waktu yang signifikan untuk perencanaan, pelaksanaan, pendidikan dan evaluasi. Sumber daya yang diperlukan, termasuk bahan ajar dan dukungan pendidik, bisa cukup besar. B.
Model Taba mungkin tidak sesuai untuk semua tingkat pendidikan dan konteks pembelajaran. Terkadang, ada tekanan untuk mengejar tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan terukur, terutama di tingkat yang lebih tinggi dalam sistem pendidikan. C. Model Taba mungkin tidak cukup efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang memiliki batasan waktu tertentu, seperti ujian standar. Harold Beck, Alberti bersama LCJ. Alberti mendefinisikan kurikulum sebagai semua kegiatan yang disajikan oleh sekolah untuk para pelajar. Pendekatan ini menekankan bahwa kurikulum tidak hanya terbatas pada materi pelajaran di dalam kelas, melainkan meliputi seluruh pengalaman belajar yang dialami siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Model pengembangan kurikulum Alberti memiliki fokus pada pengalaman belajar siswa. Beliau tidak merinci langkah-langkah yang baku, namun lebih kepada prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: pertama, diagnosis kebutuhan siswa, diagnosis of needs. Sama seperti model Taba, tahap awal ini bertujuan untuk memahami kebutuhan, minat, kemampuan, dan tantangan yang dihadapi siswa. Informasi ini dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti observasi di kelas, tes dan penilaian, diskusi dengan siswa, studi banding. Kedua, tujuan pendidikan educational objectives berdasarkan diagnosis kebutuhan. Selanjutnya dirumuskan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Tujuan ini harus jelas, bermakna, dan relevan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Ketiga, seleksi isi kurikulum, selection of learning content. Isi kurikulum dipilih berdasarkan tujuan pendidikan dan kebutuhan siswa. Materi yang dipilih harus bersifat relevan, bermakna, dan dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Keempat, organisasi isi kurikulum, organization of learning content. Isi kurikulum diorganisasikan secara logis dan berurutan. Hal ini meliputi pembagian kurikulum ke dalam bidang studi dan topik pembelajaran, urutan pembelajaran sesuai dengan tingkat kesulitan materi dan keterkaitan antar konsep. Kelima, kegiatan belajar mengajar, learning activities. Model Alberti menekankan pentingnya memilih metode pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang variatif dan menarik minat siswa. Guru mesti kreatif membuat siswa menjadi nyaman dengan suasana pembelajaran yang kondusif. Keenam, evaluasi, evaluation. Evaluasi dilakukan untuk mengukur kesesuaian rencana dengan hasil yang dicapai. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan kurikulum secara berkelanjutan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada pencapaian kognitif, tetapi juga menilai aspek efektif dan psikomotorik siswa. Kelebihan dan kekurangan model Alberti. Kekurangannya yaitu kurang terstruktur. Model ini tidak memberikan langkah-langkah yang rinci dalam pengembangan kurikulum, membutuhkan kreativitas guru. Keberhasilan. Pengembangan kurikulum bergantung pada keterampilan dan kreativitas guru dalam merancang kegiatan belajar mengajar. Sulit dalam penilaian. Evaluasi pengalaman belajar yang beragam dapat menjadi lebih sulit dibandingkan dengan model kurikulum yang lebih terstruktur. Kelebihan model Alberti, fleksibilitas. Model ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah maupun kebutuhan individual siswa. Fokus pada pengalaman belajar. Model ini menekankan pentingnya menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Berorientasi pada siswa. Pengembangan kurikulum berdasarkan kebutuhan dan perkembangan siswa.